Shalom, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam juga untuk teman-teman, saudara-saudara kita yang nonton live dari YouTube. Oke. Saat ini kita akan memulai Bible study kita. Tapi sebelum itu, kita tentunya bersyukur kepada Tuhan karena berkatnya penyertaan kepada kita selama seminggu lagi di tengah-tengah kesibukan kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti Bible study dan mempelajari firman Tuhan pada malam ini. Oleh karena itu kita akan buka terlebih dahulu dengan doa, dan doa buka akan dibawakan oleh Gwenderlyn. Mari kita semua bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, pada malam hari ini kami mengucap syukur terima kasih Bapa atas berkat Tuhan. Kami semua dapat dikumpulkan melalui media ini pada malam hari ini ya Bapa, untuk memulaikan akan Bible study kami. Biarlah ya Bapa Engkau dapat memimpin akan acara kami pada malam hari ini, baik perangkat yang kami gunakan, devices maupun jaringan, biarlah Tuhan mau berkati, tidak ada gangguan sementara pembelajaran kami pada malam hari ini. Begitu pula sahabat kami Esther yang akan memimpin akan Bible study kami. Biarlah ya Bapak kami semua dapat belajar bersama-sama dan kami dapat mengerti sehingga acara pada malam hari ini dapat berjalan seturut kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapak untuk segala berkat Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Gwenderlyn yang telah membawakan doa buka. Oke, pada saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita sambil berdoa dalam hati untuk kelancaran perangkat dan jaringan yang kita gunakan untuk mengikuti Bible study pada malam ini yang akan dipimpin oleh Esther Pulii. Kepada Esther Pulii disilakan. Oke, baik. Selamat malam. Shalom bagi kita semua. Puji Tuhan, pada malam ini kita bisa berkumpul lagi untuk mempelajari lagi akan firman Tuhan. Dan untuk firman Tuhan kita pada malam ini merupakan sambungan dari malam-malam sebelumnya, di mana pada malam ini kita memasuki bab yang kelima dari buku The Acts of the Apostles. Nah, pada malam ini bab yang kelima dengan judul Karunia Roh. Judulnya Karunia Roh. Nah, kita akan lihat, kita langsung saja. Jadi pada waktu Yesus mendekati akhir dari pekerjaannya di dunia ini, mendekati dia disalibkan, Tuhan Yesus berjanji dan memberikan petunjuk kepada murid-muridnya pada waktu itu. Nah, petunjuk itu, apakah petunjuk dan janji dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu? Kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Mungkin dari teman-teman atau saudara-saudara bisa membacakan. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, oke, terima kasih Kak Edson. Jadi di sini Tuhan menjanjikan kepada murid-muridnya pada waktu itu untuk memberikan Roh Kudus kepada mereka, untuk menjadi penolong mereka dalam mereka menghadapi kehidupan selanjutnya setelah kejadian di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Nah,
kenapa Roh Kudus ini harus dicurahkan? Karena untuk melakukan suatu hal yang besar, tentunya murid-murid membutuhkan pertolongan dari Roh Kudus. Nah, dan mari kita lihat bersama-sama untuk hasil dari kecurahan daripada Roh Kudus ini pada waktu Pentakosta. Kita sama-sama bisa lihat di dalam Kisah 4 ayat 33, Kisah Para Rasul 4 ayat 33, mungkin bisa dibacakan. Biar teman-teman ada yang bisa membacakan Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Kisah Rasul 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Nah, mereka bersaksi dengan kuasa Roh Kudus yang sangat besar. Dan dengan kuasa ini, mereka juga hidup di dalam kasih karunia yang melimpah. Nah, selain itu, apa juga hasil dari kecurahan Roh Kudus ini pada hari Pentakosta, yaitu selanjutnya mereka juga menyerahkan hidup mereka kepada tuntunan dari Roh Kudus ini, dan mereka dengan tuntunan Roh Kudus ini mereka tidak dapat ditahan ataupun mereka tidak dapat ditakut-takuti oleh ancaman apapun yang mereka hadapi pada saat mereka memberitakan kebenaran kepada orang-orang. Dan hasil dari semua ini, mereka juga ada begitu banyak orang yang tadinya sudah murtad, akhirnya mereka bertobat. Nah, namun orang-orang yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus ini, dipenuhi oleh Roh Kudus ini pada hari Pentakosta, mereka juga tidak terlepas dari berbagai macam godaan ataupun pergumulan yang selanjutnya mereka hadapi pada saat mereka bersaksi tentang kebenaran. Mereka seringkali atau banyak kali diserbu oleh musuh-musuh dari kebenaran ini atau orang-orang yang menentang akan kebenaran ini. Nah, pada saat mereka menghadapi serbuan dari musuh ini atau orang-orang yang menentang akan kebenaran ini, kita akan melihat apa yang mereka lakukan pada waktu itu. Kalau yang saya baca dari bab 5 ini, yang mereka lakukan pada saat itu adalah mereka berdoa setiap hari untuk meminta rahmat kepada Tuhan. Dan yang kedua, mereka juga merendahkan hati mereka dan menyerahkan diri mereka kepada pengaruh dari Roh Kudus ini. Selain itu, mereka juga melatih iman mereka dan mereka juga menyucikan diri mereka. Nah, bagaimana maksud dari mereka menyucikan diri mereka ini? Kalau yang saya ambil dari kutipan di buku Acts of the Apostles, ini dia dikatakan di sini bahwa mereka menyucikan diri mereka dengan mereka hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, dan mereka juga melakukan kehendak dari Bapa yang di surga, dan juga mereka mempercaya dalam pergumulan mereka mempercayakan semuanya kepada Tuhan, dan mereka juga berjalan oleh iman dan bukannya oleh penglihatan. Dan mereka juga bergantung kepada Tuhan, dan mereka bersandar kepada kasih-Nya. Nah, apa yang terjadi jika mereka meremehkan akan tuntunan dari Roh Kudus ini? Yang saya lihat di sini, jika kita meremehkan tuntunan dari Roh Kudus ini, maka di situ akan ada kekurangan rohani dan juga kegelapan rohani, dan bahkan juga ada kemunduran rohani, dan paling parahnya lagi akan ada kematian rohani di situ. Nah, sekarang kita akan coba lihat bagaimana Roh Kudus itu bekerja.
Mari kita sama-sama buka di dalam Yohanes 15 ayat 26. Kita sama-sama buka dalam Yohanes 15 ayat 26. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa membacakan Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yang selanjutnya di dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Oke, ayat yang selanjutnya dalam Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat 8. Mungkin ada yang bisa membacakan. Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yang terakhir dalam Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah membacakan. Jadi di ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi, sangat jelas bahwa Roh Kudus ini bekerja, dia mau menuntun kita kepada kebenaran, dan dia juga memimpin kita untuk selalu mengingatkan kita, dan di ayat salah satu ayat yang tadi sudah dibacakan juga dikatakan bahwa apabila ia datang, roh ini datang, dia akan menginsafkan dunia. Nah, bagaimana dengan kita yang hidup saat ini? Roh Kudus yang sama yang sudah menuntun murid-murid Tuhan, yang sudah bekerja sejak permulaan sampai pada saat ini, dia juga ada bersama-sama dengan kita. Roh itu juga memberikan kekuatan, dan dia menyokong setiap jiwa yang berusaha dan bergumul dalam setiap keadaan. Saat pandangan kita nampaknya gelap akan menghadapi masa depan, yang mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi, terutama dalam membagikan kebenaran tentang Tuhan Yesus, Roh Kudus ini dia memberikan penghiburan bagi kita. Nah, kita akan lihat bagaimana agar supaya kita dapat mendapatkan baptisan dari Roh Kudus setiap hari. Kalau yang saya lihat di dalam bab 5 ini, bagaimana agar kita dapat baptisan Roh Kudus setiap hari? Itu yang pertama, kita harus menyampaikan persembahan dan juga permohonan kita kepada Tuhan untuk meminta tuntunan dari Roh Kudus itu, agar Roh Kudus dapat bekerja sepenuhnya dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita juga harus meminta pertolongan kepada Tuhan untuk mendapatkan hikmat dari surga, supaya kita dapat mengetahui bagaimana caranya kita merencanakan dan juga melaksanakan kehendak Tuhan dengan bijaksana, agar supaya kita tahu bagaimana kita harus mengabarkan kebenaran Tuhan dengan bijaksana. Dan ketika kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan,
menyerahkan sepenuh hati kita, apapun yang akan kita lakukan kepadanya, Roh Kudus akan bersama-sama dengan kita. Nah, Tuhan sudah berjanji untuk menuntun kita dengan Roh Kudus-Nya. Bahkan Dia berjanji untuk sampai pada kesudahan dunia ini, Roh Kudus itu akan selalu bersama-sama dengan kita. Dan pada saat nanti pada kesudahan dari dunia ini, pada saat penuaian akan lebih banyak lagi kecurahan Roh Kudus, akan lebih dicurahkan kepada kita pada saat nanti mendekati kesudahan dari dunia ini. Nah, sekarang ketika kita sudah mengetahui bahwa Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita, bagaimana dari kita sendiri? Apakah kita mau merespon akan Roh Kudus yang berbicara kepada kita, yang ada bersama-sama dengan kita? Apakah kita mau terus selalu berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus? Ataupun sebaliknya, kita tidak terlalu, maksudnya kita tahu ini Roh Kudus ini ada, tetapi kita hanya mengabaikan atau hanya menunggu-menunggu, dan akhirnya kita malahan tidak merespon akan Roh Kudus ini. Oke. Terima kasih, mungkin dari saya sampai di sini dulu. Kita akan lanjut dalam diskusi. Jadi bagi saudara-saudara, kita akan diskusi. Selanjutnya saya serahkan pada MC. Baik, terima kasih Saudari Esther telah membawakan materi pada malam ini, dan saat ini kita akan berdiskusi tentang topik yang kita telah bahas malam ini. Baik bagi kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan atau tambahan seputar materi kita malam ini, bisa langsung di-unmute saja dan memberikan tanggapan atau pertanyaan. Silakan dari teman-teman dan saudara-saudara. Atau ada yang ingin memberikan tambahan? Oke, mungkin sedikit menambahkan pelajaran malam hari ini. Di chapter yang kelima, di Acts of the Apostle, judul tadi yang sudah dibahas oleh Esther adalah The Gift of the Spirit. Jadi gift itu adalah pemberian. Nah, siapa? Kalau pemberian itu berarti sesuatu yang tidak ada usaha dari si penerima. Kita kan kalau digambarkan sini penerima dari Spirit atau Roh Kudus itu. Jadi kalau kata gift of the Spirit berarti itu hadiah atau sesuatu yang diberikan oleh si pemberi kepada penerima, dan si penerima ini tidak melakukan apa-apa. Sedangkan gift itu diberikan secara cuma-cuma. Jadi pengertian tentang gift of the Spirit itu adalah kita sebenarnya tidak melakukan apa-apa, bahkan kita tidak layak dan pantas, tapi si pemberi itu memberi pemberian itu. Itu suatu berkat yang sebenarnya kita punya, dan di awal tadi dibahas bahwa Tuhan menjanjikan kepada murid-murid, dan janji yang sama juga diberikan kepada kita sekarang. Jadi janji untuk memberikan Roh Kudus adalah suatu berkat, bukan sesuatu hal yang kutuk. Kenapa saya bilang kenapa jadi suatu berkat? Karena di tengah keberdosaan kita, nature kita sebagai orang berdosa, kita itu punya kecenderungan yang punya nature atau punya carnal mind atau punya bawaan untuk berbuat dosa, sifat-sifat alamiah untuk berbuat dosa. Nah, untuk melawan masalah utama dan terutama kita adalah dosa. Untuk melawan itu kita perlu roh, karena tidak bisa kita melakukannya dengan kekuatan kita sendiri atau dengan daging kita. Nah, itulah
kenapa pelajaran malam hari ini sangat penting. Tadi ada satu ayat yang dibacakan, Yohanes 16 ayat 8. Saya mau ulangi lagi, satu kali lagi baca. Dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus, dan kalau Roh Kudus itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi fungsi Roh Kudus adalah salah satunya menginsafkan dosa. Jadi kalau bersyukur kalau masih ada yang mengingatkan kita tentang dosa di dalam hati kita. Tapi kalau kita melakukan dosa dan tidak ada yang rasa bersalah, tidak ada rasa mengingatkan, itu perlu ditanyakan kenapa tidak ada rasa bersalah atau yang mengingatkan kita. Jadi fungsi Roh Kudus salah satunya adalah menginsafkan kita dari dosa. Kita semua sedang berjuang melawan dosa. Kita semua sedang bergumul, berperang melawan dosa. Dan pelajaran malam hari ini sangat penting bagaimana kita mengklaim janji Tuhan yang akan memberikan Roh Kudus itu secara cuma-cuma. Ada lagi pelajaran yang menarik di sini di buku yang kita pelajari di Acts of the Apostle itu dikatakan demikian. Sebentar, saya cari. Ada kalimat yang mengatakan tadi Roh Kudus itu tidak terlihat. Kita kadang-kadang susah memahami Roh, dan Roh Kudus itu sengaja dibuat tidak terlihat sehingga kita bisa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan untuk memohon. Sebentar. Kalau ada yang menemukan di buku di Acts of Apostles, tadi saya udah baca tapi sekarang udah hilang. Tentang apa sih? Tentang kita sulit memahami tentang roh. Karena roh itu tak terlihat, ada di tadi. Oh ini saya udah ketemu. The natures of the Holy Spirit is mystery. Man cannot explain it. Kita itu nggak bisa menjelaskan tentang roh atau ketuhanan atau trinitas. The nature of the Holy Spirit is mystery. Because the Lord has not revealed it to them, man having fanciful views may bring together passages of the scripture and put a human construction on them. Jadi di kutipan ini bilang bahwa Roh Kudus itu misteri, dan kita manusia sebenarnya tidak bisa menjelaskan. Bagaimana mungkin kita manusia menjelaskan tentang ketuhanan, menjelaskan tentang Roh Kudus? Yaitu yang kutipan ini bagikan tentang salah satu pelajaran tentang Roh Kudus. Itu yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara David atas tambahannya. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain atau saudara-saudara yang lain yang ingin memberikan tambahan ataupun pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan? Ya, Saudara Nathanael. Shalom, selamat sahabat semua. Mungkin Nathanael mau tambahkan sedikit dari yang kita bahas, the gift of the Spirit ya. Kalau dari yang Nathanael belajar waktu baca juga, mungkin ini juga salah satu pemberian Roh Kudus kepada kita, yaitu karunia-karunia Roh juga kan. Yang kepada kita itu teman-teman bisa juga lihat di 1 Korintus 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14. Apa saja di situ yang diberikan. Nah, di situ di dalamnya yaitu kita yang terutama harus mengejar kasih. Ketika kita sudah mengejar kasih, barulah kita hendak mengejar yang namanya karunia bernubuat. Nah, tujuannya karunia bernubuat ini yaitu supaya kita ketika kita bercerita kepada sesama manusia, itu kita akan mendapatkan satu karakter yang membangun. Dan orang yang mendengarkan itu, dia akan rasa seperti terbangun dari spiritnya. Terus itu juga menasehati dan menghibur. Jadi ketika orang sedih, ketika orang butuh nasihat, nah ketika kita mendapatkan karunia roh itu, hal inilah yang akan tersampaikan kepada mereka. Nah apa saja selain dari itu juga adalah kesembuhan. Kesembuhan, terus
berkata dalam bahasa roh, terus menafsirkan bahasa roh, terus mengadakan mujizat, memimpin, nah, dan melayani. Itu adalah karunia-karunia roh yang diberikan. Jadi jangan heran kalau misalkan teman-teman ketika melakukan pelayanan, oh aku suka melayani sesama, aku suka melayani dalam hal jadi asyir. Itu adalah karunia roh yang sudah diberikan. Dan mungkin ada yang cocok kalau kita lihat dari cara dia bicara, dari wibawanya, dari hikmatnya dia cocoknya kayaknya dia ini lebih ke leader, lebih cocok memimpin. Nah, itu juga adalah karunia roh. Atau mungkin dari teman-teman kita yang mungkin lulusan nurse, terus karena hobinya juga dia dengan kesehatan, ketika dia membagi-bagikan seminar kesehatan, nah itu adalah karunia kesembuhan juga yang bisa dia bagikan kepada orang-orang. Nah itu adalah karunia-karunia juga yang merupakan gift of the spirit untuk kita. Kita tidak hanya tinggal dalam diri kita, tetapi ini tujuannya yaitu untuk membangun, menasihati, dan menghibur orang-orang yang membutuhkan. Nah, dan juga kalau kita ketahui bersama, seperti yang tadi Saudara David sudah katakan, bahwa Roh Kudus itu misteri. Nah, itu juga sudah sempat dibahas dari ketika Nikodemus bercerita dengan Tuhan Yesus malam hari. Kita tahu bersama ketika Yesus bilang bahwa dari mana asalnya roh, dari mana asalnya angin, kita tidak tahu dari mana dia datang. Dari mana dia datang dan dari mana dia akan pergi. Tetapi kita hanya merasakan bahwa itu angin ada di sekitar kita. Kita merasakan adanya angin. Nah, demikianlah dengan Roh Kudus. Kita nggak tahu dari mana dia menuju, maksudnya dari dia datang, dan dari mana dia akan pergi. Maksudnya bukan dari mana dia datangnya dari mana ya, dari datangnya yang sudah pasti dari surga lah, kita udah tahu dari Tuhan. Tetapi arahnya itu, sebelum dari kita itu dari mana dia datangnya. Nah itu kita nggak tahu, itu masih misteri. Tapi ketika kita sudah merasakan yang namanya Roh Kudus, kita sudah menerima satu karunia roh itu, janganlah kita menolak. Kalau kita sudah tahu, kita speakable, kita tahu bagaimana bersaksi kepada orang, tapi kita menahan-nahan, jangan sampai itu terjadi, jangan sampai karunia itu diambil daripada kita, gitu kan? Jadi ada baiknya ketika kita menerima itu, ya kita utarakan, kita gunakan, karena dengan kita melakukan hal itu pun seperti halnya stretching. Kita nggak mungkin cuman sekedar iman saja kan, terus kita nggak melakukan, itu kan nggak jadi ya. Nah, jadi iman tanpa perbuatan mati. Demikian juga kalau kita menerima roh dan kita tidak melakukan perbuatan roh itu, maka roh itu juga akan hilang sendirinya, akan mati sendiri. Mungkin itu sih tambahan dari Nathanael. Thank you. Baik, terima kasih Saudara Nathanael atas tambahannya. Ada lagi dari teman-teman atau saudara-saudara sekalian yang ingin menambahkan atau ada pertanyaan untuk kita didiskusikan bersama-sama? Ya, silakan. Ada pertanyaan saya nih. Oh, duluan, bisa duluan. Kalau dari saya mungkin cuma mau membagikan saja kayak sebelum murid-murid dapat Roh Kudus ini, waktu di Kisah Para Rasul 2, karena kita berbicara tentang gift of the Spirit, yang mereka lakukan itu mereka dapat commandment. Berdasarkan Kisah Para Rasul 1, Tuhan Yesus memberi mereka untuk diam dulu, jangan kemana-mana. Jadi ternyata setelah Yesus bangkit, terus habis itu mereka 40 hari dengan Yesus, dan akhirnya mereka dapat Roh Kudus, akhirnya penginjilan kepada segala macam penjuru itu terjadi, dan banyak sekali yang datang. Dan kalau memang Kisah Para Rasul 2 itu dilambangkan sebagai hujan awal, kalau kita belajar tentang keadaan negara pada saat Tuhan memberitahukan kepada Musa, negara yang akan ditempati Israel atau daerah yang akan ditempati Israel itu hanya akan bergantung kepada hujan. Akan ada yang namanya hujan awal, akan ada yang namanya hujan akhir, karena daerah tersebut sangat-sangat gersang. Jadi pertumbuhan
tanaman-tanaman di daerah itu hanya bergantung kepada hujan. Beda dengan waktu mereka masih di Mesir. Nah, di daerah tersebut memiliki dua macam hujan. Hujan awal dan pada saat hujan awal dan akhirnya satunya lagi hujan akhir. Nah, kalau Kisah Para Rasul 2 ini adalah hujan awal dan modelnya itu adalah mereka sama-sama dulu dengan Yesus, mereka nggak kemana-mana, mereka disuruh diam dulu di Yerusalem, dan akhirnya setelah mereka dapat Roh Kudus ini, akhirnya Injil itu pergi kemana saja. Injil itu pergi ke seluruh dunia. Jadi, yang ingin ditekankan di sini adalah, kalau memang ini akan terjadi, ini telah terjadi di hujan awal, ini juga akan terjadi di hujan akhir. Dan kronologinya akan sama. Kronologinya akan sama, yaitu apa? Yaitu fokus yang akan dilakukan itu adalah untuk di dalam dulu. Jangan dulu keluar. Karena untuk keluar akan ada suatu momen, akan ada suatu peristiwa di mana pada saat Tuhan Yesus memberikan hujan akhir sama seperti dia memberikan hujan awal kepada murid-murid, Injil itu memang langsung nggak ada batasnya dia pergi. Nah, sama seperti juga yang nanti akan terjadi di zaman kita nanti. Di zaman kita nanti, kita dengan kerendahan hati mungkin saya bisa katakan, bukan fokus kita untuk menginjil keluar. Fokus kita hanyalah pada saat ini untuk menyiapkan diri kita masing-masing atau menyiapkan gereja, bagaimana supaya pada saat hujan akhir itu diberikan, atau Roh Kudus nanti akan diberikan lagi, akan mengundang semua orang-orang untuk datang, di saat itu gereja sudah siap. Tetapi yang terjadi saat ini adalah kita terlalu aktif untuk kegiatan keluar, sampai-sampai kita lupa bahwa di dalam gereja itu sama seperti bahtera. Makanya banyak orang yang keluar dari gereja mengatasnamakan gereja itu seperti bahtera dan lain-lain. Tetapi kalau kita belajar dari perspektif hujan awal dan hujan akhir, sama seperti di buku Kisah Para Rasul juga ditulis bahwa kalau memang hal seperti itu telah terjadi di zaman murid-murid dan itu adalah hujan awal, dan sebelum hal itu terjadi mereka 40 hari bersama Yesus. Dengan kata lain, kalau hujan akhir itu akan terjadi, umat-umat itu sebenarnya harus berkumpul dulu di dalam. Nanti setelah Tuhan Yesus berikan Roh Kudusnya untuk maksudnya dalam terminologi hujan akhir, barulah penginjilan keluar tersebut kita bisa lakukan dengan 100%. Tetapi ya mungkin kita bisa lihat sekarang fokus kita mungkin berbeda dari hal itu. Yang mana kita nggak heran pada saat kita mencoba untuk membawa teman atau sanak keluarga kita masuk ke gereja atau datang ke dalam gereja, mereka nggak tahan. Karena mungkin mereka melihat 1, 2 dan orang dan lain sebagainya, akhirnya mereka keluar. Ya, walaupun kita bisa bilang bahwa kita ke gereja nggak ngelihat orang. Ya betul kita ke gereja nggak ngelihat orang, tetapi bagaimana pada saat orang mau datang ke gereja, yang dia lihat itu adalah standar hidup orang Advent, tetapi nggak Alkitabiah. Ya otomatis dia bakal keluar. Jadi periode ini kita bisa pakai, atau ya periode hujan awal ini kita bisa pakai, karena janji ini nyata. Janji yang Tuhan bilang di Yohanes 15 ayat 16-17, malahan ada yang lebih menampar lagi. Kalau di Yohanes 14 ayat 15-17 dia bilang, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Kalau dunia tidak dapat menerima Roh kebenaran atau Roh Kudus, berarti segala aspek duniawi tidak bisa menerima Roh Kudus. Sekarang pertanyaan, apakah di diri kita masih ada aspek duniawi? Karena kalau di diri kita masih ada aspek duniawi, kita tidak bisa menerima Roh Kudus. Dan kalau kita tidak bisa menerima Roh Kudus, hanya mereka yang menerima Roh Kudus yang akan bisa bersaksi. Berarti, kalau di diri kita masih ada aspek duniawi, kita tidak bisa menerima Roh Kudus, kita tidak akan bisa bersaksi. Karena di ayat 17 Yohanes 14 sudah jelas, yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia karena dunia nggak kenal apa itu Roh Kudus. Karena dunia nggak kenal, sama seperti tadi udah dikatakan, bagaimana sih pemberian itu diberikan. Tetapi ada jauh lagi yang lebih penting. Tetapi kamu, Yesus bilang kepada murid-muridnya, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan dia di dalam kamu. Jadi ada suatu perpindahan. Ada suatu perpindahan yang mana pada saat kita lihat di peristiwa Petrus, pada saat Roh Kudus sudah ada di dalam dia,
banyak orang yang terpanggil waktu mereka khotbah di Kisah Para Rasul 2. Tetapi itu bukan menjamin juga immediate perfection. Itu mungkin lain topik. Jadi mungkin yang boleh saya ajak kepada kita semua saat ini adalah kalau memang peristiwa hujan akhir ini akan menyerupai sama seperti hujan awal, kita sudah bisa lihat berarti langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu adalah kita harus fokus dulu di dalam. Karena bagaimana kita mau tarik orang kalau di dalam saja kita belum benar. Dan di dalam itu bukan cuma berbicara gereja, di dalam itu berbicara masing-masing pribadi kita. Karena di sini dia bilang dunia tidak dapat menerima Roh Kudus. Kalau kita masih ada aspek dunia, ya otomatis kita nggak bisa menerima. Dan disitulah kita mungkin bertanya-tanya, kenapa pelayanan yang kita udah lakukan 1, 2, 3, 5 tahun, tetapi hanya mendatangkan kurang lebih 1 jiwa, atau kalau kita berfokus kepada jumlah, kita mulai menanyakan hasil. Karena kita nggak berfokus sebenarnya melihat bahwa di Yohanes 14 ayat 17 ini, aspek duniawi akan bentrok dengan penerimaan terhadap Roh Kudus. Itu mungkin yang saya bisa bagikan. Oke, terima kasih Gantil atas tambahannya. Tadi ada pertanyaan kayaknya dari saudara Ian Mambu. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan saya adalah kalau kita baca Yohanes ayat dari Yohanes tadi yang telah kita bahas, jadi pertanyaannya, apakah kita harus menerima dulu Roh Kudus sebelum Roh Kudus akan mengubah diri kita, atau kita sudah mengubah diri kita dulu baru Roh Kudus bisa masuk dalam kehidupan kita? Karena ada juga orang-orang, maksudnya ada juga pembicaraan-pembicaraan bahwa justru kita harus menerima Roh Kudus dulu supaya kehidupan kita bisa disempurnakan. Seperti Petrus dan seperti disciple-disciple yang lain, di mana hidup mereka itu tidak sempurna dan sampai mati pun mereka tidak sempurna dalam definisi seperti Kristus. Tapi mereka pada akhirnya going to perfection, menuju kesempurnaan. Jadi pertanyaannya mungkin itu, apakah kita harus bersih dulu, mengeluarkan standar duniawi, baru kita bisa menerima Roh Kudus, atau kita menerima Roh Kudus dan Roh Kudus akan bekerja dan membersihkan diri kita untuk dapat mengerjakan misi dari Roh Kudus itu sendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman atau saudara-saudara ingin menjawab pertanyaan, atau mungkin dari pembicara ingin menjawab pertanyaan dari saudara Ian. Dipersilakan. Mungkin kalau dari saya, mungkin nanti teman-teman bisa tambahkan. Kalau dari saya, Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita masing-masing. Dia sudah, maksudnya Roh Kudus itu kan kalau yang kita baca juga tadi di ayat yang sudah kita bacakan, dia itu sebagai pengingat kepada kita. Dia juga sebagai dia kayak bekerja juga dalam kehidupan kita untuk menuntun kita hari demi hari untuk berjalan dalam kebenaran Tuhan. Ya, mungkin itu dari saya, dari teman-teman. Mungkin ada yang Thank you, mungkin Nathanael mau tambahkan sedikit sih. Kalau dari yang Nathanael dengar dari Ian bilang tadi, mungkin pertama, ya kita nggak bisa hidup dalam kedagingan, kita harus hidup dalam roh dan kebenaran. Gimana supaya kita bisa hidup dalam roh kebenaran? Ya kita harus menyangkal diri. Karena kalau kita nggak menyangkal diri, kita masih hidup dalam kedagingan. Dan statementnya yang keluar bukan dalam roh dan kebenaran, tapi dalam daging dan kebenaran. Benar nggak? Kita belajar kebenaran, tapi hidup kita masih dalam kedagingan. Yang terjadilah seperti itu, bukan dalam roh dan kebenaran. Tetapi kedagingan kita, dan kita mempelajari yang namanya kebenaran. Jadilah sama seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yang tidak menerima roh, karena hidup mereka hanya belajar-belajar kebenaran, hidupnya dalam kebenaran, tetapi dalam diri mereka masih kedagingan, tidak hidup dalam roh. Seperti itu sih, mungkin jawaban dari Nathanael. Thank you.
Oke, terima kasih atas Thank you. tambahan. Mungkin ada lagi tambahan atau pertanyaan dari saudara-saudara sekalian? Boleh share screen. Oke. Di sini bisa kelihatan. Kalau dari paragraf yang kita baca di sini, di bukunya, di sini kita mulai dari kalimat ini aja. It is the Holy Spirit that convicts sin. Jadi, langkah pertama, bahkan bukan langkah pertama, fundamentalnya itu adalah otomatis kita harus bertobat. Dan bagaimanakah kita bertobat itu? Apakah dari diri kita sendiri yang kita merasa kayaknya kita perlu bertobat karena kita baca Alkitab, kehidupan kita berbeda dengan apa yang tertulis di Alkitab. Nah, di sini dijelaskan bahwa it is the Holy Spirit that convicts of sin. Dengan kata lain, langkah dasarnya itu memang mulai dari Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun kita kepada suatu pertobatan. Kalimat berikutnya, if the sinner responds to the quickening influence of the Spirit, he will be brought to repentance and aroused to the importance of obeying the divine requirements. Kalau kita sebagai orang berdosa merasakan bahwa ini betul-betul salah, kita akan dituntun kepada pertobatan dan mengikuti divine requirements. Jadi kita lihat Roh Kudus menuntun kita daripada saat pertama kali. Daripada saat kita mulai, oh kayaknya ini salah deh. Dengan kita berpikir seperti itu aja, itu bukti bahwa Roh Kudus yang mendasari hal itu. Habis itu di halaman 52 paragraf kelima. Kita langsung loncat di sini. Di sini dia bilang, having brought conviction of sin, setelah pertobatan terhadap dosa itu dilakukan, and presented before the mind the standard of righteousness. Oh, ternyata pada saat Roh Kudus menuntun kita kepada pertobatan, Roh Kudus juga memberitahukan kepada kita, ini loh standard of righteousness-nya. Habis itu dia bilang, the Holy Spirit withdraws affection from things of this earth and fills the soul of the desire. Makanya seringkali kita berbicara tentang buah roh. Saya seringkali sempat berpikir, bagaimana kita berbicara tentang buah roh kalau kita tidak mempunyai roh? Otomatis kalau kita mempunyai roh, baru bisa kita berbicara tentang buah roh, kasih sukacita, damai sejahtera, dan lain-lain. Karena di sini dibilang jelas sekali, dari Roh Kudus itu menyadarkan kita, akhirnya kita bertobat, sampai Roh Kudus itu membawa kita untuk memilih hal-hal surgawi dan meninggalkan hal-hal duniawi. Habis itu, kalimat selanjutnya, He will guide you into all truth, the Savior declared. If men are willing to be molded, oh, ternyata di sini masih ada pilihan lagi. If men are willing to be molded, there will be brought about a sanctification of the whole being. The Spirit will take the things of God and stamp on the soul. By His power, the way of life will be made so plain that none need err therein. Kalau berdasarkan pertanyaan tadi, kalau dari saya bisa katakan bahwa dengan kita bertobat saja itu dipimpin oleh Roh Kudus. Kayak bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ada suatu hal yang kayak masih dari kita sendiri. Seakan-akan itu mulai dari kita sendiri. Tetapi dari kutipan sini jelas sekali bahwa sedangkan untuk kita mengetahui mana yang baik saja, atau sedangkan kutub kita, oh ini ternyata salah. Ternyata itu Roh Kudus yang masih berperan. Tetapi kalau kita berbicara konteks hujan awal dan hujan akhir, seperti pembicara kemarin sudah kasih tahu, Pendeta Sinaga, kalau berbicara tentang konteks hujan awal dan hujan akhir, juga berbicara tentang misi, dan makanya kan di Yohanes 14 ayat 17, itu ada dua preposisi sebenarnya. Kalau di dalam bahasa Inggris, Yohanes 14 ayat 17 dia bilang, for He dwells with you and will be in you. Jadi ada sebenarnya perbedaan pada saat Roh Kudus itu hanya bersama-sama dengan kita, dengan Roh Kudus itu berada di dalam kita. Dan pada saat Roh Kudus itu berada di dalam murid-murid, ya itulah yang terjadi di Kisah Para Rasul 2. Karena waktu Roh Kudus itu masih belum ada, atau kita bisa katakan masih ada Yesus di situ, ya Petrus masih naik turun, habis itu murid-murid yang lain juga, tapi bukan juga mau katakan ada immediate perfection setelah Roh Kudus itu di dalam kita, karena buktinya
Petrus masih juga bisa ditegur di buku Galatia. Anyway, thank you. Terima kasih. Berarti kita bisa simpulkan bahwa memang Roh Kudus ini bukan hanya untuk yang benar, maksudnya itu untuk semuanya. Yang penting kita ada willingness untuk menerima dan menyadari bahwa kita memerlukan Roh Kudus untuk dapat menuntun kita kepada kebenaran. Thank you untuk jawabannya. Mungkin aku mau tambah sedikit lagi yang terkait dengan yang sempat dibahas sama pembicara sebelumnya, sama Tilsa sempat bahas tadi ya, tentang hujan awal, hujan akhir. Yang dimana kenapa Yesus suruh mereka untuk masih tetap tinggal di tempat itu, di mana? Di upper room bersama-sama kan, untuk menerima janji baptisan Roh Kudus itu baptisan api ke mereka kan. Itu salah satunya kalau kita sudah belajar bersama tentang di mana Tuhan masih memberikan kesempatan untuk Yerusalem dan sekitarnya, untuk bangsa Israel untuk menerima yang namanya janji Kristus ini, untuk keselamatan itu diberikan kepada mereka. Kan pertama ketika Yesus datang di bumi, tujuannya yaitu dia akan membawa domba-domba yang hilang. Mengembalikan bangsa Israel ini kembali kan sebagai janji anak-anak umat pilihan Tuhan. Tetapi karena mereka menolak, nah itu yang kita sudah pelajari bersama yang tentang 70 kali 7 masa itu. Dan ketika masa 70 kali 7 masa itu terjadi dan mereka masih menolak, maka kabaran itu tidak hanya diberikan kepada bangsa Israel, janji itu tidak hanya ditetapkan untuk bangsa Israel, tetapi diberikan kepada semua bangsa-bangsa. Oleh karena itu, kejadian yang kita tahu bersama yaitu Stefanus mati di dirajam batu. Ya mungkin itu sudah terlalu jauh ke depan sih, udah di kisah 9 ke situ. Oke, mungkin itu saja. Thank you. Oke, terima kasih atas tambahannya. Ada lagi yang lain? Oke, mau komen terkait dengan konsep ujian awal dan ujian akhir yang tadi sempat disinggung. Mungkin yang dimaksud bukan berarti kita tidak menginjil keluar ya, tapi how to balancing kita menginjil keluar dan ke dalam, karena banyak orang yang terlalu fokus keluar tapi di dalam diabaikan, di dalam gereja dalam arti, atau dalam diri sendiri atau di gereja diabaikan, ataupun sebaliknya, banyak yang terlalu fokus di dalam dan tanpa pernah menginjil keluar. Buku Desire of Ages, saya lupa halaman berapa, tapi pernah mengatakan begini, sebenarnya Tuhan tidak perlu kita untuk menginjil. Tuhan bisa gunakan batu-batu, Tuhan bisa menggunakan diri sendiri, menyelesaikan pekerjaannya dengan diri sendiri, tanpa perlu bantuan kita atau manusia. Tapi kenapa Tuhan mau menggunakan kita, itu tujuannya untuk kita. Tujuannya untuk kita sendiri, supaya kita diubahkan lewat penginjilan. Supaya kita diubahkan lewat misi yang Tuhan berikan. Banyak di antara kita tidak menyadari itu, tentang misi yang Tuhan berikan. Jadi tujuan dari Roh Kudus diberikan di Kisah Para Rasul yang kita bahas ini adalah salah satunya untuk kesiapan para murid-murid untuk bekerja secara misi untuk pergi keluar. Misi Injil itu dibawa keluar. Dan satu poin yang penting adalah tujuan pekerjaan penginjilan itu tujuan utamanya bukan hanya untuk numbers, bukan hanya untuk menobatkan berbagai macam orang. Tujuannya adalah untuk mengubah. Itu yang banyak orang lupa. Tujuannya adalah untuk mengubah si penginjil itu. Karena kita datang bukan sebagai dokter. Tujuan seorang penginjil itu bukan dikabarkan sebagai dokter. Dokter mencari orang-orang yang sakit, sedangkan dia sehat. Tapi bukan demikian. Kita itu cuma sebagai diibaratkan tukang pos atau tukang antar paket. Sebenarnya kita cuma hanya mengantarkan surat kepada orang-orang lain. Yang punya surat itu Tuhan sendiri. Kita hanya sebagai pengantar. Itulah kenapa pentingnya kita bekerja untuk menginjil. Bukan berarti kita sudah sempurna,
Tapi dalam pekerjaan penginjilan, kita justru ditempa untuk menjadi sempurna. Itu salah satu tujuan yang kita dapat dari pelajaran tentang gift of the Spirit. Baik, terima kasih. Ada lagi dari saudara-saudara yang ingin menambahkan atau pertanyaan? Saya ada membagikan satu kutipan di Acts of Apostles 854 paragraf pertama. Mungkin share screen aja. Dibilang, on the other hand, there are some who, instead of wisely improving present opportunities, are idly waiting for some special season of spiritual refreshing, by which their ability to enlighten others will be greatly increased. Di sini kita diamarkan bahwa kehidupan kerohanian kita tidak bergantung kepada revival meeting. Kehidupan kerohanian kita tidak bergantung pada Bible study seperti ini. Kehidupan kerohanian kita tidak bergantung kepada week of prayer, kehidupan kerohanian kita tidak bergantung kepada weekend revival meeting. Atau apa saja macam-macam revival yang kita adakan. Karena dari kutipan ini ada beberapa orang ternyata atau ada mereka yang hanya bergantung kepada season of spiritual refreshing. They neglect present duties and privileges and allow their light to burn dim. Oh, ternyata kalau kita hanya bergantung kepada hal-hal seperti itu, terang kita akan meredup. Dan bagaimana kita akan menghidupkan apa yang dikatakan di Matius 5, bahwa kita harus menjadi kota yang terletak di atas gunung karena kita adalah terang dunia. Karena kita, nanti kalau khotbah baru kita mau belajar Alkitab. Nanti kalau ada pendeta yang datang baru kita mau belajar Alkitab. Kalau dari kita sendiri, makanya ada pembicara yang bilang bahwa orang itu sangat senang untuk disuap makanan kerohanian atau makanan rohani. Karena kenapa? Karena belajar membutuhkan usaha. Because study takes effort. Tetapi di satu sisi bahwa pembicara itu juga menekankan kenapa study takes effort? Karena hal itulah yang membuat pikiran kita berkembang. Ya, kita bisa tarik ke pengalaman kita masing-masing. Apakah kita hanya merasakan hal-hal seperti ini cuma di saat kita bercare group saja? Atau setelah dari care group, perasaan untuk Bible study menghilang? Saya kurang tahu, tetapi kalau dari pelajaran malam hari ini, dari kutipan sini, bahwa kita jangan bergantung kepada kelompok untuk kerohanian kita. Kerohanian kita bukan bergantung kepada gereja, kerohanian kita bukan bergantung kepada sekolah sahabat, kerohanian kita bukan bergantung kepada ministry atau Bible study atau care group. Kerohanian kita bergantung pada diri kita sendiri, bagaimana kita menghabiskan waktu dengan Tuhan. Karena jika itu nggak jadi, ya terangnya di sini akan grow dim. Dan kalau terangnya grow dim, bagaimana kita mau mencapai apa yang diperintahkan untuk menjadi terang dunia? Karena Yohanes 14 ayat 17 itu janjinya itu bukan cuma kepada murid-murid, friends. Janji itu kepada kita juga. Karena itu adalah janji untuk Roh Kudus, yang mana ada di hujan awal, ada juga di hujan akhir. Jadi kalau kita bisa lihat, Yohanes 14 ayat 17 itu adalah buat kita juga. Dan salah satu yang ditekankan tadi adalah every kind of worldly aspects akan mempengaruhi kehidupan kerohanian kita secara berkelompok. Ya, kita harus menaruh perhatian kita dengan sebaik mungkin terhadap hal-hal itu. Ya, mungkin dari saya itu aja. Season of spiritual refreshing. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi dari saudara-saudara pertanyaan mungkin atau tanggapan. Oke, mungkin saya hanya penasaran saja ya. Saya ingin bertanya, pertanyaan, hanya mau memastikan aja sih. Apakah Roh Kudus yang kita bahas sekarang ini, yang setelah
Tuhan akan terangkat ke surga, dia akan memberikan roh penghibur atau yang sebagai pengingat tadi yang kita sudah belajar bersama-sama, sama dengan roh yang dimiliki oleh nabi-nabi yang sebelum Tuhan datang ke dunia. Apakah sama atau beda? Atau yang sebelum Tuhan datang ke dunia ini, apakah itu bukan roh, tetapi Tuhan yang masuk ke dalam tubuh manusia yang dapat berkata-kata? Soalnya kalau saya lihat di dalam, mungkin saya lihat yang di Alkitab elektronik, kata Roh Kudus itu di Perjanjian Lama hanya 2 ya, di Yesaya kan, kalau nggak salah. Mungkin yang lain hanya Roh Tuhan. Apakah itu sama dengan roh yang didapatkan oleh murid-murid yang di dalam kisah para rasul tadi, yang Tuhan setelah Tuhan terangkat ke surga, atau beda? Ini saya hanya mau penasaran saja sih. Soalnya kan pada waktu Tuhan bilang, saya akan berangkat ke surga, tapi kalian yang khawatir saya akan mengirimkan penghibur atau roh yang akan menuntun. Oh, berarti apakah waktu zaman dahulu ini Tuhan tidak memberikan roh itu yang dia maksudkan saat ini, atau sebenarnya sama sebenarnya? Cuma secara resmi Tuhan kirimkan yang saat ini, yang di kisah ini, kisah 4. Itu saya penasaran sih. Wah, ini Tuhan akan kirim. Tenang saudara-saudara, saya akan kirim roh. Apakah yang roh zaman dahulu ini yang dari nabi, yang mungkin dari raja-raja daerah bangsa Israel, Daud, Saul, Musa, apakah ini roh yang berbeda dari dengan roh yang sekarang ini yang kita pelajari? Atau sebenarnya sama? Kalau di buku Kisah Para Rasul di sini dibilang, from the beginning, God has been working by His Spirit through human instrumentalities for the accomplishment of His purpose to the fallen race. Oke, mulai dari kalimat sini aja. To the church in the wilderness in the time of Moses, God gave His good spirit to instruct them. Habis itu dia lanjut. In the days of the apostles, He wrote mightily for His church through the agency of Holy Spirit. Tapi dia kasih jelas juga sini. The same power that sustained the patriarchs. Patriarchs itu adalah mereka yang hidup sampai Abraham. Habis itu zaman Caleb dan Yosua. Bahkan bukan cuma itu, dibawa lagi. It was through the power of the Holy Spirit during the dark age, bahkan yang di Waldensia juga, roh yang sama masih. Bahkan bukan cuma sampai di Waldensia, yang ada di zaman reformasi, Martin Luther, John Huss, bahkan cuma sampai di reformasi, mereka yang mentranslate Alkitab sampai di bahasa Indonesia, itu adalah roh yang sama. Luar biasa memang. Berarti kalau kita lihat memang berarti memang roh ini berbeda-beda ya kalau kita lihat ya pelajaran ini. Memang kayaknya Tuhan sudah lihat orang ini mempunyai talent yang khusus, yang luar biasa yang bisa gunakan, makanya kayak dia tambah ya powernya. Ini kayaknya roh ini saya berikan roh yang lebih hebat lagi, lebih semangat, biar dia lebih membara perkabarannya. Ya, mungkin sangat luar biasa memang peran dari roh ini. Dan setelah kita pelajari tadi bersama-sama, saya mungkin berkesimpulan dari saya, roh ini memang sarana Tuhan, tetapi dari pemikiran kita ya, dari pemikiran dalam tubuh kita. Sebenarnya roh itu banyak kalau kita lihat ya, dari sekolah sahabat ini roh, tapi roh menyerupai buku. Alkitab itu adalah roh, tapi dalam bentuk buku. Contohnya orang menegur kita, memberikan nasihat kita sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah roh, tapi menyerupai suara dari orang terdekat, contohnya orang tua, pendeta. Jadi sama kesimpulan, roh ini membawa hal-hal yang sangat positif. Ya, Roh Kudus ini yang Tuhan kirimkan, yaitu membawa hal-hal yang positif kepada kehidupan kita. Itu sih yang saya bisa dapatkan. Jadi sangat luar biasa dampak dari roh ini kepada kita ya. Dan dari saya, roh ini kan bekerja dalam diri, dan
dia akan ada buah, ada hasilnya dari pekerjaan roh ini, yaitu buah-buah roh mungkin ya, itu hasil dari pekerjaan roh. Jadi roh bukan hanya sekedar dia datang, oke, dia masuk dalam tubuh kita, dalam pikiran kita harus seperti ini. Dia akan ada hasilnya, bukan hanya sebagai pengingat, bukan hanya sebagai ini. Kita akan istilahnya kita kalau kerja, hasil kita kerja apa? Dapat gaji. Hasil kita menanam, dapat buah. Nah, jadi hasil kita menerima roh ini yaitu dari buah-buah roh yang kita dapatkan. Ya. Itu sih yang saya dapat simpulkan ya tentang kita belajar yaitu pemberian Roh Kudus ini. Terima kasih atas jawaban. Sangat jelas tadi. Semoga kita dalam kehidupan kita juga dapat menerima roh-roh seperti ini ya. Ada lagi dari teman-teman dan saudara-saudara sekalian yang ingin memberikan pertanyaan mungkin? Mungkin saya ingin bertanya terkait tadi pertanyaan dari saudara Edson kan, apakah Roh Kudus itu sama di Perjanjian Lama dan Baru? Jadi timbul di pikiran saya kalau memang Roh Kudus sama dari Perjanjian Lama dan Baru, apakah ada alasan kenapa Tuhan mengirimkan Roh Kudus kembali pada saat Dia naik ke surga? Pertanyaan. Oke, terima kasih Saudari Veronica telah bertanya. Apakah itu sama seperti tadi yang saya katakan? Saya juga berarti kayak ini roh yang ini memang khusus bagi mereka yang mungkin Tuhan lihat, ini karena ini menurut saya yang memang saya sudah latih. Kayaknya jangan cuma roh-roh biasa, harus lebih on fire mereka ini. Jadi saya tambah roh ini memang. Begitu juga kayak tadi kan yang kutipan telah diberikan Musa. Berarti itu beda juga dengan roh-roh yang orang-orang biasa kan. Yang kaum awam biasa mungkin cuma tahu jangan mencuri. Oke, jangan mencuri. Dia hanya pasif lah. Pasif. Apakah ini memang roh yang berbeda yang lebih ekstrim, lebih berat lah bebannya? Bagus juga pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman bisa memberikan tanggapan. Ya, mungkin dari Bang Jan. Bang Jack nggak kedengaran ini suaranya. Belum kedengaran. Kita bisa lihat Roh Kudus itu bekerja di Perjanjian Lama, terutama dalam pembangunan kemah suci. Itu kan kita bisa baca itu di mana ada beberapa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga ternyata mereka itu berlipat ganda lah dalam satu hal. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus itu sudah bekerja juga di Perjanjian Lama. Namun kalau kita lihat Perjanjian Baru, di saat inilah peran Roh Kudus itu di amplify atau diperkuat. Dia kalau yang saya lihat ya, kalau menurut pandangan dari segi film itu di Perjanjian Lama itu dia cuma kayak cameo atau cuma di layar belakang. Tetapi setelah Yesus diangkat ke surga, di saat inilah Roh Kudus itu diberikan posisi yang di spotlight atau diberikan jadi master lah di situ, karena Yesus memberikan peran yang sangat penting kepada Roh Kudus di Perjanjian Baru. Itu sih yang saya lihat, karena dia diingat juga di Perjanjian Lama dia sudah bekerja, tetapi di Perjanjian Baru di saat inilah dia diberikan peran yang lebih penting dalam perkembangan gereja. Begitu guys. Oke, baik. Pandangan saya. Bang. Oke. Saya ingin sedikit menambahkan. Oke. Jadi kalau kita lihat timelinenya dari pemberian Roh Kudus kan sebelum di Perjanjian Lama itu roh orang-orang Perjanjian Lama itu menubuatkan tentang kedatangan Mesias atau Yesus yang pertama kali. Nah, pada waktu Yesus datang, orang-orang mengikuti Yesus kemana-mana. Jadi dari ujung Yudea, dari ujung-ujung tanah di mana orang pergi berbondong-bondong, pergi kemana Yesus pergi dan berada.
Lalu waktu Yesus waktu Yesus naik ke surga di pelajaran di kisah ini, Yesus kayak mau kasih ucapan perpisahan. Kasih ucapan perpisahan yang sebenarnya yang tadi kita udah baca, bahwa sebenarnya roh itu udah ada. Kalau kita lihat dari kutipan-kutipan dan kita lihat Alkitab di sebelumnya, roh itu sudah ada. Tapi kayak kalimat-kalimat perpisahan Yesus, jangan khawatir. Walaupun saya secara fisik tidak ada, tapi saya menyertai kamu lewat roh. Saya menyertai kamu lewat Roh Kudus. Jadi seolah-olah kayak suatu inaugurasi atau sesuatu peresmian, tapi sebenarnya kayak kalau kita mau lihat timelinenya dari perjalanan Alkitab, bahwa itu kayak kalau menurut pandangan dan interpretasi saya adalah itu seperti Yesus kayak tadi yang Bang Jik bilang, kayak seperti meneguhkan lagi Roh Kudus. Dan karena fungsinya di Perjanjian Lama itu lebih ke, kalau kita lihat ritual-ritual, banyak upacara-upacara, lalu orang-orang lebih fokus kepada penantian Sang Juru Selamat atau Mesias yang akan datang. Tapi ketika Yesus datang, ada banyak orang berbondong-bondong dari mana-mana, dan waktu Yesus pergi mereka nggak siap, khususnya para murid-murid. Mereka nggak siap, mereka bingung mau kemana, mereka bingung mau ngelakuin apa. Tapi Yesus kayak mau kasih suatu perjanjian, kayak suatu kasih penghiburan ke mereka. Bahwa tenang, jangan khawatir, kita akan kasih pemberian, yaitu roh. Itu kayak gitu. Misalnya kalau saya cuma mau bahas dari segi kronologis dan perjalanan dari perjanjian lama dan perjanjian baru, atau sampai Yesus memberikan roh. Kalau dari saya, kenapa pada saat Yesus pergi dia harus meninggalkan murid-muridnya dengan Roh Kudus? Karena emang kalau dia nggak tinggalkan dengan Roh Kudus, murid-muridnya itu ya kayak domba nggak bergembala. Kenapa? Karena yang diharapkan orang-orang Yahudi itu harus sama seperti Musa, Elia, siapa lagi nabi-nabi terdahulu. Kan di Perjanjian Lama itu kita bisa melihat Tuhan itu berbicara langsung kepada nabi-nabinya. Kepada Musa, dia berbicara langsung. Kepada Yosua, dia berbicara langsung. Dan hal seperti itu sebenarnya yang diharapkan kepada orang-orang Farisi. Tetapi karena orang-orang Farisi ini ambil jalan sendiri, jadi waktu Yesus datang, ya Yesuslah yang jadi gembala mereka. Dan waktu Yesus udah mau tangkat ke surga, ya emang udah nggak ada lagi yang betul-betul yang berfungsi sebagai kayak zaman dulu. Ada yang sama seperti Musa, ada yang sama seperti siapa lagi? Yosua, habis itu Samuel bahkan, habis itu raja-raja. Nah, di zaman Perjanjian Lama, Tuhan itu memang benar-benar ada dan dia berbicara langsung kepada murid-muridnya, kepada bangsa Israel lewat para nabi-nabinya itu, atau kita bisa bilang pertama para patriarchs, atau kedua kita bisa bilang para nabi, dan ketiga kita bisa bilang para raja. Mereka itulah adalah utusan-utusan Tuhan di Perjanjian Lama. Nah, waktu masuk ke Perjanjian Baru, diharapkan sebenarnya orang-orang Farisi, ahli-ahli Imam Taurat ini akan menjadi seperti mereka. Tetapi kalau kita baca tentang penggarap-penggarap kebun anggur, malah mereka yang salibkan Kristus. Akhirnya Kristus datang kan. Makanya Kristus dibilang dia itu adalah imam, dia itu adalah raja, dan satu lagi, imam, raja, penebus. Makanya setelah Yesus datang, otomatis orang-orang pada saat itu ya emang nggak punya gembala sama sekali yang bisa mereka harapkan supaya Tuhan bisa berbicara kepada orang tersebut, dan orang itu bisa berbicara kepada orang-orang yang ada pada waktu itu di Roma atau di Perjanjian Baru. Makanya Tuhan meninggalkan kepada mereka Roh Kudus. Bahkan kalau di Yohanes 14 ayat 16-17, kata roh kebenaran itu dia bilang berasal dari satu aspek yang sama. Berarti mau dibilang bahwa dia itu satu jenis dengan yang sudah ada sebelumnya. Siapa yang sudah ada sebelumnya? Yesus Kristus. Makanya kan Tuhan bilang, I will not leave you orphans. Karena kalau memang nggak ada sama sekali itu memang nggak tahu, mungkin sampai sekarang juga kita nggak bisa apa-apa karena nggak ada Roh Kudus. Oke, terima kasih tambahan yang sangat jelas. Ada lagi dari saudara-saudara sekalian yang ingin memberikan pertanyaan mungkin? Atau tambahan? Pertanyaan guys. Pertama-tama sorry ya, karena gue
telat masuk jadi nggak sempat dengar pembahasan karena satu lain dua hal. Tapi pertanyaan saya nggak tahu kalau udah dibahas apa enggak. Apakah karunia roh itu bisa dimiliki oleh seorang bukan Kristen? Nah, apakah karunia roh itu bisa dimiliki oleh seorang yang bukan Kristen, yang tidak percaya sama Cornelius Yesus? dapat Roh Kudus belum dibaptis. Iya. Masih Gentiles. Karena Berarti ya. terkadang itu juga ada ini kita bicara tentang karunia roh sih. Gimana? Bagaimana kita bisa dapat karunia roh kalau kita nggak ada Roh Kudus? Makanya kan. Jadi apakah ini hanya bisa untuk Kristen aja? Oh enggak, bukan. Makanya kan tadi kan dibilang kenapa Cornelius, kalau kita baca kisah para rasul, saya lupa berapa, tapi nggak lewat 10. Di situ dia bilang, ya Cornelius bahkan mendapat Roh Kudus, tapi dia belum dibaptis. Berarti kalau dia belum dibaptis, kan kalau kalau dia belum dibaptis berarti ya kita belum bicara Kristen atau bukan kan, karena kan belum ada penggunaan hal-hal seperti itu kan dulu. Dan kalau kita mau bilang bagaimana kita bisa mendapatkan karunia roh, buah-buah roh kalau kita boleh bilang, tetapi kita nggak punya rohnya. Berarti apakah harus itu roh dulu ya, roh dulu datang baru karunianya. Makanya kan kalau di kutipan tadi kan dia bilang Roh Kuduslah yang menyadarkan kita untuk bertobat. Berarti fakta bahwa seseorang bisa bertobat itu karena Roh Kudus. Nah, setelah dia bertobat, Roh Kudus langsung molded. Kalau kita belajar bejana dari tanah liat, itu kan dimold kan supaya jadi seperti bejana. Nah, dari setelah itulah, makanya Roh Kudus bisa membuahkan buah-buah roh, bahwa yang tadi sudah ditanyakan, yaitu adalah karunia roh mungkin ya, bahasanya tadi. Jadi mungkin saja, karena kalau kita pakai contoh dari Cornelius, bisa-bisa. Itu kalau jawaban dari saya. Mungkin ada teman-teman lain mau jawab. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan atau tambahan? Saya mau explore lagi lebih dalam pertanyaan dari Bang Jack. Itu kata roh itu karunia roh atau pemberian roh atau itu bisa juga dikaitkan dengan baptisan. Jadi kalau kita lihat baptisan air dan roh itu selalu diucapkan bersama-sama. Ada banyak ayat-ayatnya dalam Alkitab. Paling terkenal kisah Nikodemus. Waktu Nikodemus mau dibaptis, dilahirkan kembali. Jadi saya lebih eksplor pertanyaan yang tadi dari Bang Jack terkait dengan kira-kira karunia roh itu bisa diberikan kepada orang yang sudah dulu dibaptis, karena kata-kata baptisan air dan roh itu selalu beriringan dan urutannya nggak pernah roh dan air dan roh selalu. Jadi bisa ada beberapa pembelajaran Alkitab menginterpretasikan bahwa kita harus menerima baptisan secara air, lalu kita menerima baptisan secara roh, artinya karunia roh itu. Mungkin bisa dieksplor lagi. Ada yang mau tambahkan? Yes, tadi sama seperti yang dikatakan Jack, karunia roh kalau di sini dibilang di Kisah Para Rasul 10 ayat 44, while Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon those who heard the word. And 45, and those of the circumcision who believed were astonished, as many as came with Peter, because the gift of the Holy Spirit berarti karunia roh, the gift of the Holy Spirit had been poured out on the Gentiles also. Akhirnya Petrus menanya, can anyone forbid water that this, ternyata ini yang dia sebentar maksudkan adalah baptisan air. Can anyone forbid water that this should not be baptized who receive the Holy Spirit just as we have? Bahasa Indonesia dibilang, bolehkah kita mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Jadi kayak masih Gentiles, tetapi sama yang dikatakan tadi, mereka udah dapat karunia roh. It's possible. Bahkan gereja kita kan nggak dimulai dari Advent ya. Gereja kita kan dari Metodis.
dan bisa kita jadi seperti ini. Oke, terima kasih. Oh, dikit bro. Silakan, Bang Jack. Iya, thank you bro Tilustra. Ini ayatnya ini luar biasa ya. Jadi di sinilah kita harus menyadari bahwa karunia roh itu juga bisa dilakukan oleh yang bukan Kristen. Bahkan yang nggak percaya sama Tuhan. Contoh lah di perjanjian lama, Bileam. Masih ingat cerita Bileam? Dia prophesy loh. Dia meramalkan kedatangan Yesus. Dan dia nggak percaya sama Tuhan. Dan kita bisa bayangkan kalau dunia ini dunia yang gimana ya kalau misalnya hanya Kristen saja yang diberikan karunia roh, yang bisa menyembuhkan itu hanya Kristen, yang bisa berbicara hal yang baik itu hanya Kristen, tapi enggak, Tuhan memberikan karunia roh kepada mereka juga yang tidak percaya kepada Dia. Jadi ya, dan satu juga yang menjamin bahwa bukan berarti kalau kita punya karunia roh kita juga selamat kan. Contohlah Yudas. Berulang kali di perjanjian baru dikatakan bahwa dia punya karunia untuk menyembuhkan. Dia bisa mengeluarkan setan. Tapi ujungnya kemana dia berakhir? Dia bunuh diri. Oke. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa karunia roh itu bisa dilakukan oleh bukan Kristen. Namun juga kalau kita punya karunia roh itu bukan berarti kita itu sudah sempurna lah dalam hal Roh Kudus. Oke, terima kasih. Ada lagi dari teman-teman? Pertanyaan atau tambahan? Tadi bahas tentang karunia-karunia roh, mungkin saya teringat ini yang di 1 Korintus 12. Ya, 1 Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Jadi menurut saya itu Roh Kuduslah intinya. Untuk karunia itu berarti adalah DP anak-anaknya ini kalau bilang. Jadi pusatnya ini Roh Kudus. Oh, karunia berkhotbah. Oh, itu Roh Kudus ini pusatnya. Karunia memberi, ini Roh Kudus ini. Jadi saya rasa kita akan memiliki banyak sekali karunia apapun itu di dunia ini yang kita bisa yang sesuai dengan kemampuan kita yang Tuhan telah percayakan. Tetapi pusatnya cuma satu, Roh Kudus. Jadi dialah yang ketua. Seksi-seksinya itu ya karunia-karunianya ini. Itu barat kalau organisasi ya. Jadi luar biasa roh ini yang sangat berperan penting dalam hati kita, ya. Jadi mari kita bisa explore lagi lebih jauh. Oh, saya sudah ada roh. Apa nih yang karunia dari roh yang Tuhan berikan pada saya? Ini mungkin bisa jadi jawaban dari dalam diri kita masing-masing. Oke, saya sudah dapat roh nih. Sekarang karunia roh apa ini yang Tuhan telah berikan pada saya? Itu mungkin kita bisa bagikan pada orang lain. Ya, luar biasa. Oke, ada lagi dari teman-teman sekalian? Memberikan tambahan atau pertanyaan yang terakhir? Oke, kalau sudah tidak ada, kita akan dengarkan appeal dari pembicara kita, Esther Poliis, sebelum kita tutup dalam doa. Baik, terima kasih kita semua. Puji Tuhan kita sudah membahas malam ini tentang karunia roh. Appeal dari saya mungkin kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita. Tinggal tergantung dari kita bagaimana kita menanggapi akan Roh Kudus ini. Dan tentunya
sebagaimana Roh Kudus ini memimpin akan murid-murid di masa yang lalu, Roh Kudus yang sama juga yang akan memimpin kita sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Sungguh luar biasa, pembahasan sangat menarik malam ini. Biarlah ini dapat menjadi bekal untuk menguatkan iman kita di tengah-tengah kehidupan kita di akhir zaman ini. Oke, kita akan menutup Bible study kita. Kita akan tutup dalam doa. Tapi sebelum itu mungkin ada kesaksian atau usulan doa dari